Klub Liga 1 Borneo FC resmi menunjuk pelatih asal Brazil Fabio Lefundes sebagai pelatih baru untuk musim depan. Borneo FC dengan penuh antusiasme mengumumkan bahwa Fabio Lefundes akan menjadi pelatih kepala musim depan, tulis pernyataan resmi klub di laman resmi Borneo FC. Fabio Lefundes datang menggantikan sosok pelatih asal Spanyol Joaquim Gomes yang sempat menangani Borneo FC pada pertengahan hingga akhir musim lalu. Pada musim 2024-2025, Lefundes menangani sesama klub Liga 1 yakni Persita Tangerang dan mengakhiri kompetisi di peringkat ke-11 klasemen akhir. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman di Indonesia dengan Madura United pada kompetisi Liga 1 2021 hingga 2023. Pelatih berusia 52 tahun itu juga memiliki pengalaman terhadap sepak bola Asia dari pekerjaannya di Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, hingga Cina. Fabio juga diagendakan akan langsung memimpin sesi pramusim agar saat Liga 1 bergulir, tim sudah dalam kondisi siap tempur tuntasnya. Ex-pelatih Madura United Mauricio Sousa yang saat ini menjadi pelatih Persija punya sebuah syarat untuk bisa membawa tim asuhannya menjadi juara. Tentu target menjadi juara tidak mudah mengingat ini menjadi musim pertamanya menukangi Macan Kemayoran. Oleh sebab itu, Sousa pun melayangkan syarat kepada manajemen Persija di mana pemilihan pemain semua harus darinya. Kami itu hanya menyiapkan budget, tapi siapa pemain yang menentukan adalah pelatih Mauricio. Sampai dengan saat ini belum ada yang baru yang diumumkan oleh Persija. Kita sudah ngirim term sheet-nya, tapi dia belum kasih tahu siapa pemain yang diinginkan pelatih. Dia cuma bilang, pokoknya kalau mau juara, saya yang tentukan semua pemainnya. Untuk mewujudkan target ambisius juara Liga 1 musim depan, manajemen Persija terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap skuadnya. Evaluasi telah dilakukan sejak akhir musim dengan fokus pada penguatan lini-lini krusial melalui rekrutan pemain baru yang dianggap sesuai dengan kebutuhan tim. Pelatih asal Brazil itu disebut-sebut menginginkan pemain yang tidak hanya berkualitas secara teknik, tetapi juga memiliki fleksibilitas posisi, etos kerja yang tinggi, dan kemampuan beradaptasi cepat dengan sistem permainan. Di sisi lain, manajemen klub tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas pemain dan aspek finansial tuntasnya. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra menyampaikan sederet nama pemain baru untuk berseragam biru pada musim depan sudah dikantongi oleh manajemen. Para pemain baru Persib ini, kata Adit, merupakan rekomendasi dari pelatih kepala Boyan Hodak yang disodorkan kepada manajemen hingga akhirnya melalui proses panjang untuk diputuskan direkrut dengan resmi mendatangkan kontrak kerjasama. Adit mengatakan jumlah pemain baru yang direkrut Persib pada bursa transfer kali ini tentu tidak akan jauh dari total skuad yang resmi hengkang. Sederet sosok pemain baru Persib yang sudah tanda tangan kontrak dan tinggal diumumkan kepada bobotoh ini dipastikan masuk kriteria idaman Boyan Hodak yang diharapkan semakin memperkuat tim untuk menghadapi kompetisi internasional. Pemain yang sesuai dengan filosofi dan keinginan Boyan. Seperti yang Boyan sering tunjukkan, yaitu pemain punya kecepatan, visi, spirit berjuang di lapangan, dan mental juara. Dalam perbincangan ini, Adit juga mengungkapkan perkiraan jumlah skuad anyar yang bakal membela tim Maung Bandung. 8 pemain sudah hengkang, mau nggak mau kami harus cari 8 pemain pengganti asing.
Terus sudah keluar 3 pemain lokal, otomatis kami juga harus cari setidaknya 3 pemain. Pemain yang seperti apa? Pemain yang terbiasa main di Asia, yang mungkin sudah mengetahui kultur di Thailand, Korea, Jepang, dan mungkin Timur Tengah. Jadi dipastikan ini bukan sekedar mencari pemain anyar, tetapi menjadi prospek jangka panjang Persib untuk 3 tahun, 5 tahun, hingga 10 tahun ke depan tuntasnya. Sebelumnya tersebar kabar di kontraknya Sadi Ramdhani satu paket bersama adiknya Muhammad Zulhiza. Namun yang diumumkan hanya Sadil saja. Agen pemain yang membawa Sadil ke Persib, Arif Anwar, tidak menyangkal permintaan satu paket Sadil dan Muhammad Zulhiza. Sebenarnya tim-tim lain yang mau Sadil juga mau mengambil Zul, ada juga yang mau kontrak ke tim senior. Permintaan satu paket itu kemudian dibawa ke dalam pertemuan antara Deputi CEO PT Persib Bandung dan perwakilan Sadil. Kami fasilitasi keduanya bertemu dan dibicarakan. Alhamdulillah alokasi jalan, maksudnya Zul akan bermain. Ada di bawah payung Persib Bandung, tapi bukan pemain senior. Memang ada mini kontrak sebagai milik Persib, semoga bisa dipromosikan ke Bandung United. Kalau perform dan punya prestasi, ia bisa saja promosi ke tim senior Persib. Tapi Zul nanti akan main di Bandung United dulu tuntasnya. Persib Bandung menyambut positif pemanggilan 5 pemain ke Timnas Indonesia U23. Gerard van der Berg akan mulai mempersiapkan Garuda Muda untuk menatap 2 agenda besar, yaitu Piala ASEAN dan babak kualifikasi Piala Asia. Rencana pemusatan latihan dilakukan di Jakarta pada tanggal 20 Juni hingga 14 Juli. Dari kubu Persib Bandung, 5 pemain resmi dipanggil adalah Kakang Rudianto, Robby Darwis, Seva Sanggasi, Fitrah Maulana, dan Raka Safaka Bilhuda. Kakang Rudianto dan Robby Darwis memang sudah rutin dipanggil Timnas U23. Mereka juga reguler bermain untuk Persib pada musim lalu, terutama Kakang yang menjadi langganan di susunan starter hingga membawa tim sukses menjuarai Liga 1 secara berturut-turut. CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, menyambut positif pemanggilan ini. Menurutnya, ini adalah apresiasi dan bukti dari jalur pembinaan jangka panjang yang selama ini dibangun Persib Bandung secara konsisten. Karena kelima nama yang dipanggil adalah jebolan Akademi Persib. Pemanggilan ini bukan sekedar kehormatan bagi kelima pemain, tetapi juga menjadi pengakuan atas kualitas pembinaan yang kami bangun. Persib selalu mendorong para pemain muda untuk siap, tidak hanya bersaing di level klub, tetapi juga berkontribusi untuk bangsa tuntasnya.